Bersuara untuk bersuara. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa berkumpul pada kesempatan yang baik ini di Manca atau Taman Baca Taman Baca Patmuka. Alhamdulillah hari ini Taman Baca yang dikelola oleh salah satu salah satu pengurus suara sastra, yaitu Mas Galang Suastra, dan infonya baru semalam disiapkan ini ya. Ya, kita baru semalam ini dipasang ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya selawat dan salam kita haturkan kepada semua kita Nabi Muhammad SAW. Pertama, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada teman-teman suara sastra semua. Silakan. Mohon maaf bila selama ini ada kesalahan, dan begitu pun sebaliknya, karena yang meminta maaf itu penting, cuma memaafkan juga penting. Jangan sampai kita minta maaf tapi lupa memaafkan, gitu kan. Makanya hari ini kita memaafkan. Ya silakan, Bukong. Monggo ngriki lho, Mak. Sap bersap. Ya silakan. Ini Sini, Mak. di sini selain penulis juga ada pengelola taman baca ya. Mas Jon ini taman baca Surya. Matahari, Surya. Hari. Muhammadiyah Surya. Surya tenggelam. Ini pengelola Kedai Ilmu Harmoni ya. Ini disebut Muhammadiyah. terus. Oh, Sambil Jalan. Oh iya, Sambil Jalan, betul. Betul, ada banyak sekali di sini. Kom ini juga pengelola taman baca Ilalang. Alang-alang. Terus ada siapa? Oh, ada Ika, ini pengelola taman baca Raden Said. Ya, Raden Said. Serengat ya. Mas Said. Raden Said atau Mas Said? Oh, Mas Said. Ya, itu ya sambelnya Wan, Mas Said. Oke, Mas Said. Oke, luar biasa. Sebelum kita mulai hari ini, rencana selain dihadiri Dinas Perpus juga nanti akan langsung dihadiri oleh Kepala Desa, tapi beliau masih perjalanan. Untuk itu mari kita awali dengan pembacaan puisi. Boleh? Teman-teman mungkin bisa dibantu dulu untuk memberikan ruang di tengah ini. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur.
Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Tuli, tuanku." Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk obet tembus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk, dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara, yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
tadi sudah dibuka dan mungkin sebagai pengantar karena ini acaranya khusus di Taman Baca, kita dengarkan dulu apa kalau sambutan itu terlalu formal dan terlalu birokrasi. Sepatah dua patah ungkapan gitu ya. Atau sekapus sirih lah biar kayak buku ya. Boleh kita dengarkan sekapus sirih dari pemilik Taman Baca ini, Mas Galang Swastra. Satu. Cuma ikut MC di depan. Yang terhormat dari Dinas Perkusip Kabupaten Blitar, yang kami hormati Bapak Ngarman, Pak Lurah Benduren, Kepala Desa ya, Kepala Desa, Kesakim dari Investor Kepala Sukumbaro, dan teman-teman semua, suara sastra dari Taman Baca, dari seniman-seniman. Langsung mawon ini waktunya sudah siang. Intinya selamat datang di sini di kalian ini nah itu pakai bahasa Sanskerta ini. Mas Budi bisa pintar bahasa Sanskerta. Pat Dwi Ika, jadi ada 3 kata di situ. Pat Ika. Tapi kita nggak bahas tentang itu. Intinya Taman Baca Pabrika ini monggo nanti masyarakat disini saja, tapi peresmiannya di sini maju. Mereka saya ngenteni lumpur. Mungkin minggu lawan ya barangkali kalau ada sekolah-sekolah kita sini, atau santri-santri apalah pengen main-main di sini, pengen baca anak-anak ini buku bacaan anak-anak gitu ada kitab-kitab di wonten, tapi selektif lah kitab-kitabnya ada sasar ada ini ya harus dipilih-pilih. Kamu sensitif benar, berarti pilih kali bilang. Kitab-kitabnya Pramdiana, Tatur dan lain sebagainya itu ada. Ya, gitu. Kalau yang ini aman insya Allah ya. Ini dari bantuan dari Perpusnas kemarin ada 1000 buku. Oke, terima kasih. Intinya itu mawon, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Dila yang datang. Maaf ya telat, aku mau muter-muter. Saya kelihatan nggak boleh. Silakan. Selanjutnya biasanya kalau sambutan kan dari desa atau terus kemudian kabupaten. Tapi kali ini khusus mungkin karena Pak Lurah hari ini tamu spesial, maka kita sambutan dulu dari Pak Yuni ya. Nah, untuk Pak Yuni ini, jadi Pak Yuni sebelumnya PLT Kabit ya, Kabit terus kemudian alhamdulillah sudah ada Kabit, sekarang jadi PLT lagi. Beliau begitu tadinya tapi luar biasa, meskipun hari libur ya. Untuk itu kepada Pak Yuni dipersilakan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya mulai matur, boleh nih kita ucapkan jargon kita. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Dan lagi yang lebih semangat, salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Dengan itu kita semuanya, Bapak yang hormat Bapak Kepala Desa Kebon Duren, yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, anggota Suara Sastra, seluruh pegiat literasi, adik-adik semuanya, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir hari ini. Yang saya hormati pula dan mau kami banggakan Sofi Buget dalam kesehatan serta keluarga dan seluruh hadirin yang berbahagia.
Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta izinnya sehingga pada kesempatan hari yang berbahagia ini, siang hari yang cerah, alhamdulillah kita kembali dapat bersilaturahmi bersama. Hari ini agenda suara sastra ke berapa, Pak? 71. 71. Edisi 71. 71 kali pertemuan. Alhamdulillah. Luar biasa tepuk tangan untuk suara sastra. Salawat salam tentunya semoga senantiasa tercurahkan kepada dunia kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang pertama yang kami sampaikan, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas bahwa hari ini beliau tidak dapat hadir bersama kita semuanya dalam agenda peresmian Taman Baca Parmita hari ini, dan beliau menegaskan atau mewakilkan kepada saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga ketidakhadiran beliau tidak mengurangi makna dan motivasi kita dalam melaksanakan acara pada siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, selanjutnya Senyampang ini masih Syawal, masih dalam suasana Idul Fitri. Saya pribadi dan juga mewakili lembaga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga puasa kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Idul Fitri 1442 Hijriah, dan semoga kita masih akan dipertemukan kembali dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun depan. Amin. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Galang Suastra dan keluarga yang kemudian hari ini telah menyelenggarakan agenda ini. Sungguh luar biasa agenda hari ini. Kemarin saya itu agak salah baca sedikit, maksudnya memang kurang literasi. Saya pikir ya teman-teman hanya suara sastra biasa. Ternyata ada sekaligus peresmian Taman Baca Parmita. Ini suatu yang luar biasa sekali untuk kita semuanya, bahwa di Desa Kebonduren ini kembali hadir satu titik Taman Baca kembali. Izin kemudian kami menyampaikan Pak Kades, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar sungguh luar biasa berpartner dengan rekan-rekan suara sastra ini. Kemudian yang pertama kali ungkap suara sastra ini merupakan salah satu bagian dari GPMB Pak Kades, Gerakan Pembudayaan Minat Baca, di mana suara sastra ini sudah banyak sekali membantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tentunya mewadahi teman-teman semuanya yang memiliki berbagai macam latar belakang minat. Jadi minat baca itu tidak hanya membaca saja, tapi berbagai minat yang lainnya. Dan alhamdulillah suara sastra ini sudah mewadahi kegiatan-kegiatan dan minat bakat dari teman-teman semuanya sampai dengan hari ini. Bapak Ibu semuanya, barangkali seperti yang disampaikan oleh Mas Galang tadi, bahwa Rumah Baca Parmita ini telah mendapatkan bantuan buku bermutu dari Perpustakaan Nasional tahun 2024 ya Mas Galang. Tahun 2024 sebanyak 1000 buku. Kami berharap 1000 buku ini bisa menjadi pionir bagi Rumah Baca Parmita yang kemudian akan meningkatkan koleksinya lagi. Mas Galang, ini sudah ada penambahan koleksi dari Pak atau dari apa? Pembelian. Pokoknya luar biasa sekali ini. Sofi Bulbet ini ternyata concernnya terhadap peminatan baca dan juga budaya literasi ini luar biasa, sehingga bahkan dengan biaya pribadi bisa menambah koleksi buku. Kami menyampaikan terima kasih sekali lagi dan apresiasi setinggi-tingginya. Bapak Ibu teman-teman yang kami hormati, barangkali sedikit perlu kita garis bawahi lagi bersama ya. Mungkin di luar sana sekarang ini kan sudah marak sekali gadget dan berbagai macam informasi yang bisa kita akses dengan mudah dari berbagai medsos dan kanal-kanal informasi yang lainnya Bapak Ibu semuanya. Namun kemudian Bapak Ibu semuanya mungkin sebagian dari orang-orang yang tidak paham itu akan bertanya-tanya, kenapa sih harus ada perpustakaan yang saat itu lalu dorongnya informasi dan seterusnya. Jadi barangkali perlu kita soundingkan, perlu kita tahukan bersama di lingkungan sekitar kita Bapak Ibu semuanya, bahwa saat ini perpustakaan itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau mungkin
Bapak Ibu yang kelahiran tahun 80, 70 atau mungkin 60 ya, saat kita dulu SMP SMA, perpustakaan itu hanya sebuah tempat sunyi yang kemudian bergeser arah buku. Kemudian kalau kita masuk ke sana nggak boleh ngomong, nggak boleh bawa jajan, harus konsentrasi membaca, mau menerangkan dari bisik Bapak Ibu semuanya gitu. Tapi kemudian Bapak Ibu semuanya, perpustakaan saat ini sangat bertransformasi Bapak Ibu semuanya, tidak hanya tempat untuk membaca dan memegang buku, namun seperti hari ini Bapak Ibu semuanya, kita lihat bersama Iksila, Dihafiza, mereka bisa berekspresi, mereka bisa mengasah bakat dan minatnya itu juga bisa dilakukan melalui perpustakaan. Jadi perpustakaan menjadi sebuah tempat untuk kita berkreasi, mengembangkan diri, beraktivitas yang bermanfaat, menambah informasi dan literasi yang kemudian pada akhirnya nanti harapannya juga bertransformasi ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar ini. Nah itu kemudian saat ini fungsi perpustakaan seperti itu. Jadi mungkin kalau nanti izin Pak Kades mungkin di tengah semburan efisiensi di Pak Kades, kami juga berharap nanti dari pemerintah Desa Kebonduren juga bisa memberikan perhatian akan Pak Kades secara barangkali peningkatan sarpras, kemudian peningkatan aktivitas dan seterusnya. Kalau mungkin saya matur anggaran nanti itu agak sensitif sekali. Gitu ya Pak. Tapi kami berharap Bapak Kepala Desa nanti berkenan memberikan informasi, memberikan perhatian Bapak terhadap titik-titik baca yang ada di Kebonduren. Kalau selain taman baca Praktika ini ada lagi masalah di Kebonduren? Matahari. Matahari, surya yang tadi ya. Surya 6 bulan. Ada matahari, ada kemudian Praktika yang kemudian kami berharap ini bisa jadi pionir perpustakaan desa Pak Desi. Kalau mungkin perpustakaan desa itu harapannya di kantor desa nanti juga ada Pak, barangkali mungkin itu bisa mulai ditumbuhkan lah. Berikut nanti bersama dengan Pak Mas Dalam dan juga Mas Jerni bisa Pak Desi. Kami berharap di lingkungan kantor desa nanti juga melakukan aktivitas baca yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kan sering ya Bapak ya, kantor desa mungkin untuk berkumpul Bapak Ibu lansia yang mungkin beraktivitas senam, posyandu anak-anak atau mungkin pertemuan yang lainnya. Dan nanti harapan kami kalau di sana ada pojok baca Pak Kades, makanya kan kalau sambil menunggu kegiatan berlangsung atau menunggu pelayanan yang lainnya, warga kita ini bisa baca buku dan pegang buku atau Pak Kades ya. Nanti mulai dari itu barangkali kita bisa meningkatkan minat baca dan budaya literasi di lingkungan kita, khususnya di masyarakat Kebonduren Pak Kades. Jadi Bapak Ibu semuanya, kemudian hari ini saya melihat mungkin saya yang kurang aktif datang di Suara Sastra, tapi banyak wajah-wajah baru. Kalau Mas John, Mas Gala, Mas Ahmad, Mas Budi, Mas Rizky, Mas Fahri dan teman-teman semuanya ini saya sudah sering ketemu ya, tapi kemudian kalau di pojok sana ini ada Pak Guru ya luar. Jadi saya baru ketemu di komunitas Suara Sastra. Padahal dulu saya sering ketemu saat mengambil kreditnya. Ngomong-ngomong Mas ya dulu ya. Tapi jaminan saya sudah saya ambil semua Mas. Sudah lunas jadi aman. Jadi selamat datang Mas Janu hari ini. Orang tuanya tidak bisa disilam atau mensantet sudah mendampingi adik-adik semuanya. Ini luar biasa Bapak Ibu yang memberikan motivasi dukungan kepada putra putrinya untuk yang tadi menumbuhkan minat Bapak adik-adik semuanya melalui perpustakaan atau taman baca kita di sini. Dan Bapak Ibu semuanya, terakhir barangkali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sebagai pegiat literasi dan partner kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Tentunya kami meminta dan senantiasa mengharapkan dukungan Bapak Ibu semuanya untuk terus berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar dari komunitas yang kecil kemudian akan menjadi besar, dan kita berharap komunitas ini akan semakin besar dan
berkolaborasi mendukung upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi di masyarakat Kabupaten Blitar. Terakhir kami mengucapkan selamat di atas dibukanya Rumah Baca Paduka. Semoga terus berkontribusi untuk masyarakat luas dan masyarakat Kebonjeruk khususnya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Pak. Ada 2 tim taman baca berarti ya? Iya. Bulan ini. Wah ini Pak, habisnya beruntung sekali. Jangan seperti Kademangan ya. Kademangan itu ketua GPLB-nya orang Kademangan, sekretarinya orang Kademangan, bendaharanya orang Kademangan, tapi nggak ada ketua kelurahannya. Karena nggak ada yang mau. Tapi kalau Mas beda Pak, Mas siap 24 jam. Call center. Iya, saya juga nanya dulu, ini Kademangan belum nih. Jenisnya ngumpul di situ. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita sambutan dari Pak Kepala Desa Pak Farman yang nanti sekaligus peresmian Taman Baca Paduka. Kepada Pak Farman juga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Dan alhamdulillah sahabatku yang berada di Dinas Perpustakaan Kabupaten yang mana ini diambil oleh kami yang tahun kemarin waktu di Matahari itu Pak Maman. Sudah belum. Berarti yaitu pemilik Taman Matahari, Don Taman Baca Paduka dalam yang berhormati Tuhan dan kemarin juga di pendamping ada pendamping bisa saudara tahu ada pengurus sponsor Agus Hakim Pengawu Bapak Guru dan semuanya saja yang hadir. Kalau jadi tidak di Pengawu dan Taman Baca Matahari tapi nanti juga ini apa itu tidak bisa kami buat satu persatu bahwa kita mengkoordinasi dari pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dalam sebagai ketua daripada Taman Baca Paduka. Kayu ini boleh uang ini hilangnya lah di Indonesia. Ini logo sih, boleh uang kajuan bantuan kalau majalah yang luar biasa terkenal kok. Kami pastikan bahwa untuk desa Kebonjeruk ada 2 taman baca. Singkat ini bantuan dari Pak Maman masuk. Pak Hakim untuk kawasan dianggarkan untuk infokes ya. Perubahan dari pusat gimana sudah efisiensi bawah malah. Nanti untuk kemungkinan akan kembali nanti kita bisa apa lah. Tentunya taman baca ini sangat bermanfaat bagi adik-adik. Dan kalau nanti majalah di depan nanti dipasang, dia nanti anak-anak TCK. Kalau anak-anakku kan majalah ini boleh mas bulan ini Pak Guru, bulan kali yang potong-potong. Tentunya kami mengapresiasikan dan memberikan perhargaan yang tinggi semuanya kepada Taman Baca Paduka. Semoga ini bermanfaat bagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah sampaikan jelas dan gamblang dari Kak Yun dari Dinas Perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sesi peresmian tanda tangan. Jadi nanti diawali dari Pak Desa ya, Pak Desa, lalu nanti Mbak Yuni dan juga teman-teman.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang saya hormati, tentu dari rumah teman-teman sudah menyimpan doa dan membawa doa masing-masing ke sini dalam rangka mendoakan Mas Galang mencapai apa yang menjadi tujuannya. Tapi doa memang harus diucapkan, diungkapkan, tidak cukup di dalam hati. Maka untuk itu mohon izin untuk saya membaca doa, barangkali doa-doa ini juga bagian dari apa yang menjadi doanya Mas Galang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Sang Pemilik Kalam, di bawah langit-Mu yang teduh hari ini, kami bersimpuh membawa rindu yang bermuara pada deretan aksara. Kami berkumpul di sini bukan sekedar meresmikan susunan bata dan kayu, melainkan sedang membangun sebuah dermaga bagi kapal-kapal imajinasi yang hendak berlayar. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah taman baca ini sebagai tanah yang gembur bagi benih-benih kecerdasan. Biarlah setiap lembar buku yang terbuka di sini menjadi jendela yang menyinari lorong-lorong gelap ketidaktahuan. Izinkanlah setiap kata yang dibaca menjadi embun yang menyejukkan dahaga jiwa, dan setiap kalimat yang dipahami menjadi pelita bagi langkah kaki di masa depan. Ya Rabbi, berkatilah jemari-jemari yang telah menyusun rak-rak ini. Berkatilah hati-hati tulus yang menyumbangkan buah pikirannya. Jadikanlah tempat ini saksi bisu lahirnya para pemimpi, tempat di mana puisi-puisi tentang kemanusiaan dirajut, dan tempat di mana narasi kebaikan abadi disuarakan. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Lembut, sentuhlah hati anak-anak kami, para pemuda kami, agar mereka jatuh cinta pada hikmah yang tertulis. Jauhkanlah kami dari keringnya ilmu dan matinya rasa empati. Biarlah taman ini menjadi oase di tengah bisingnya dunia, tempat kami kembali menemukan diri, tempat kami kembali menemukan diri kami sendiri dalam bait-bait literasi. Ya Allah, Sang Muara segala doa, terimalah ikhtiar kami. Terimalah ikhtiar kecil kami ini sebagai amal yang terus mengalir, laksana sungai yang tak pernah kering arusnya. Dengan menyebut namamu, kami persembahkan taman baca ini untuk semesta. Kiranya Engkau meridhoi setiap hela nafas dan ide yang lahir di ruangan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.